Sinetron bandit rampok koruptor Indonesia di media digital Eposide tidak pernah selesai. Cerita isu satu ke cerita isu lain. Artis-artis bandit rampok koruptor superhero yang paling seru lupa diganti dengan pemain-pemain sinetron lainnya. Eposide ijazah diduga palsu. Artis ternama Joko Widodo, mantan presiden disambung. Anaknya Gibran wakil presiden, tidak punya ijazah sekolah lanjutan tingkat atas. Cerita paling lama bersama artis pendekar Roy Suryo dan Dokter Fauzia. Artis sinetron baru menggantikan Joko Widodo presiden, dianggap ijazah palsu muncul di mana-mana. Febri Ardiansyah ditemukan jumlah korupsi uang dan emas bermiliar bertriliun. Nurman Herin terbunuhnya kepala pembantu rumah Febri Ardiansyah Sutrima. Artis baru Gubernur Jawa Barat Deddy Supriyadi mengeluarkan kebijakan gila, mengesampingkan polisi, jaksa, hakim, mengadakan sayembara warga masyarakat yang menangkap bandit rampok jalanan, diberi hadiah 50 juta rupiah. Sinetron kepemimpin baru yang sukses jadi artis pencitraan di media sosial membikin cemas banyak orang tua. Provinsi Jawa Barat, provinsi gagal, aparatur pemerintahan semua dianggap gagal. Jawa Barat rajanya sinetron sukses muncul ke permukaan. Superhero Gubernur Jawa Barat yang mengurus semua urusan keamanan proyek tambang, saluran irigasi. Ibu-ibu, anak-anak, semua diajak gembira untuk muncul di sinetron Provinsi Jawa Barat. Dan aparaturnya tidak ada satupun yang muncul sebagai superhero. Partai Islam, partai umat, sulit akan menang jika rakyat baca salatnya belum
bisa dimengerti, belum bisa dipahami. Belum paham Islam agama dirinya menjadi konsep negara, konsep pemerintahan, menyelamatkan diri sejahtera, masuk surga dunia, surga akhirat. Islam menyelamatkan dunia. Allahu Akbar, aku hadapkan wajah kepada pembuat langit dan bumi, meninggalkan segala sesuatu hanya untuk Allah, hanya untuk Islam. Syaratku, pekerjaan, perjuanganku, hidupku, matiku, hanya untuk Allah. Sistem Islam mengatur langit dan bumi, bagai partai setan. Sukses rakyat Indonesia keluar dari Islam, musyrik meninggalkan perjuangan Islam, menerima sogokan uang setiap pemilu, menciptakan budaya kemusyrikan, menyesatkan kader-kader partai setan. Sukses menang di pemilu, duduk jadi Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya tidak amanah, tidak menempati janji, jadi perusak legasi bersama oligarki, menyandera pejabat negeri, korupsi, korupsi, proyek makan bergizi gratis, koperasi merah putih, hutan dibapet habis, emas, nikan, timah, batu bara, tanah rusak, banjir-banjir di mana-mana, dari
Aceh sampai Papua. Partai Umat sulit menang, kadernya takut sama Allah. Tidak boleh mar dari laku setan mengajari penyembah uang sogokan setiap pemilu. Partai Umat khusus sholatnya meninggalkan aktivitas tidak ada manfaatnya. Amanah dan menempati janji. Partai Umat bukan kader jahiliyah. Partai setan berbohong, kerjasama dengan oligarki. Raja setan menjadikan Joko Widodo berijazah sarjana kehutanan. Diidentifikasi katanya palsu, jadi presiden Indonesia. 10 tahun Indonesia dipimpin oleh presiden pembohong, presiden penipu. Sinetron bandit rampok, koruptor Indonesia di media digital. Eposide tidak pernah selesai, cerita isu satu ke cerita isu lain. Artis-artis, bandit rampok, koruptor, superhero yang paling seru. Lupa diganti dengan pemain-pemain sinetron lainnya. Eposide ijazah diduga palsu, artis ternama Joko Widodo, mantan presiden disambung anaknya Gibran, wakil presiden. Tidak punya ijazah sekolah lanjutan tingkat atas, cerita paling lama bersama artis pendekar Roy Suryo dan Dr. Tifausia. Artis sinetron baru menggantikan Joko Widodo presiden. Dianggap ijazah palsu muncul di mana-mana. Febrie Ardiansyah ditemukan jumlah korupsi uang dan emas bermiliar bertriliun. Nurman Herin terbunuhnya kepala pembantu. Rumah Febrie Ardiansyah Sutrimo. Artis baru Gubernur Jawa Barat Deddy Supriyadi mengeluarkan kebijakan gila.
akan sayembara warga masyarakat yang menangkap bandit rampok jalanan, diberi hadiah 50 juta rupiah. Sinetron kepemimpin baru yang sukses jadi artis pencitraan di media sosial, membikin cemas banyak orang tua. Provinsi Jawa Barat, provinsi gagal, aparatur pemerintahan semua dianggap gagal. Jawa Barat rajanya sinetron sukses muncul ke permukaan. Superhero Gubernur Jawa Barat yang mengurus semua urusan keamanan, proyek tambang, saluran irigasi, ibu-ibu, anak-anak, semua diajak gembira untuk muncul di sinetron provinsi Jawa Barat. Dan aparaturnya tidak ada satupun yang muncul sebagai superhero. Partai Islam, Partai Umat, sulit akan menang jika rakyat baca syaratnya. Belum bisa dimengerti, belum bisa dipahami, belum paham Islam, agama dirinya menjadi konsep negara, konsep pemerintahan. Menyelamatkan diri sejahtera, masuk surga dunia, surga akhirat. Islam menyelamatkan dunia. Allahu Akbar, aku hadapkan wajah kepada pembuat langit dan bumi, meninggalkan segala sesuatu hanyalah untuk Allah, hanya untuk Islam. Syaratku, pekerjaan perjuanganku, hidupku, matiku, hanya untuk Allah. Sistem Islam mengatur langit dan bumi. Partai-partai sedang sukses, rakyat
dari Islam musyrik, meninggalkan perjuangan Islam, menerima sogokan uang setiap pemilu, menciptakan budaya kemusyrikan, menyesatkan. Kader-kader partai setan sukses menang di pemilu, duduk jadi dewan perwakilan rakyat. Selanjutnya tidak amanah, tidak menempati janji, jadi perusak negeri bersama oligarki, menyandera pejabat negeri, korupsi, korupsi proyek makan bergizi gratis, koperasi merah putih, hutan dibabat habis, emas, nikel, timah, batu bara, tanah rusak, banjir-banjir di mana-mana, dari Aceh sampai Papua. Partai Umat sulit menang, kadernya takut sama Allah, tidak boleh berperilaku setan dan ajari penyembah uang sogokan setiap pemilu. Partai Umat khusus sholatnya, meninggalkan aktivitas tidak ada manfaatnya, amanah dan mana mempati janji. Partai Umat bukan kader jahiliyah, partai setan, berbohong, kerjasama dengan oligarki. Raja setan terjadikan Joko Widodo, beri jasa sarjana kehutaan, diidentifikasi tatanya